Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Masjid Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan anugerahnya. Hari ini kita bisa melanjutkan kajian dan pengajian dalam rangka untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita, memperbarui keimanan kita, memberi semangat mengisi sisa kehidupan kita masing-masing. Masjid ada Baitur, yang Masjid mungkin Raya Baitur masih Rahman, Banda 80 Aceh. tahun, ada yang masih imam. 70 tahun, ada yang masih 50 tahun, 20 tahun, 10 tahun, 5 tahun, dan tidak tahu kita mau dikasih batas sampai berapa. Ini adik-adik ini yang masih 2 tahun ini masih lama ya? Belum tentu juga. Ini misteri. Al-maut itu adalah suatu misteri untuk kita senantiasa liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk menguji kita siapakah di antara kita yang terbaik amalnya. Jadi sekarang kita adalah mencari amal yang sebanyak-banyaknya. Fa'idha farughta fansub. Apabila Masjid kelar Baitur, pekerjaan Masjid yang satu, Baitur Rahman, diisi dengan Banda pekerjaan Aceh. yang lain. Tentunya adalah kegiatan yang mendatangkan nilai ibadah di sisi Allah. Karena hakikat kita hidup itu wa ma khalaqtul jinna wal insa, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Sebenarnya tugas kita hidup itu adalah untuk beribadah. Mau ibadah yang mahdhah seperti tadi jamaah salat maghrib yang ditentukan tata caranya, waktunya, tempatnya, dan ibadah ghairu mahdhah yang tata cara dan kaifiahnya diserahkan kepada manusia semata-mata mengharapkan ridho dari Allah. Bekerja, belajar, menuntut ilmu, meningkatkan pengetahuan, ini adalah merupakan ibadah ghairu mahdhah yang dilandasi dengan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ajarannya lah kita semakin hari semakin yakin terhadap ajaran Islam, semakin hari semakin kita rindu untuk bertemu dengan Allah. Jadi Allah itu sangat indah, sangat membahagiakan. Pertemuan dengannya itu bagi orang-orang yang beriman itu dinanti. Tapi bagi orang kafir itu suatu ketakutan, karena yang ada di depan adalah siksa, siksa, dan siksa, kepedihan dan kepedihan. Tapi bagi orang Islam, orang yang beriman, itu adalah keindahan. Suatu keindahan yang sangat luar biasa, yang kita akan mengharapkan mendapatkan kenikmatan yang selama ini, senikmat-nikmatnya kehidupan di dunia ini, kelak di akhirat akan diganti lebih nikmat lagi. Jadi mata ainun ro'at, jadi di mana mata belum pernah melihat, semua organ tubuh kita belum pernah merasakan. Itulah gambaran kenikmatan. Kalau kita pernah merasakan nikmatnya nasi pecel, ya udah lebih. Atau mungkin makanan yang paling enak itu apa ya? Tapi ya seperti itu ya, kenikmatan itu kalau sudah sampai di tenggorokan itu sudah hilang nikmatnya, rasanya. Tapi itu di dunia itu seperti ini. Tapi insya Allah
kita dengan thalabul ilmi, kita saling menuntut ilmu, meningkatkan keimanan, itu akan menjadi garansi, menjadi jaminan bahwa kita punya deposit, kita punya tabungan amal yang besok bisa kita petik sebagaimana yang dicontohkan Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah kita sudah sampai pada kitab iman. Kitab iman, al-imanu bil kutubi. Yajibu alaina an nu'mina billahi azza wa jalla anzala kutuban ala rasulihi li islahil bashari fi dinihim wa dunyahum. Kita wajib percaya bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan beberapa kitab kepada rasul-rasulnya untuk memperbaiki manusia tentang urusan dunia dan agama mereka. Ini kitab suci yang diturunkan kepada para rasul ini disampaikan kepada umatnya itu untuk memperbaiki tentang urusan dunia dan agama mereka. Urusan dunia mungkin panjenengan sudah menyaksikan di televisi ataupun di media berbagai macam tingkah pola manusia baik itu yang melanggar hukum ataupun yang tidak, terutama adalah yang melanggar syariat. Itu sebenarnya mereka ya sudah mengetahui, sudah tahu, tapi ya tadi nekat, nafsunya lebih besar, godaan setannya itu lebih besar, menutupi hidayah yang ada pada dirinya. Dan urusan agama, jadi kitab suci ini adalah memberikan pedoman panduan di dalam bidang keagamaan. Minha Zabur li Dawud wa Taurat li Musa wal Injil li Isa wal Quran li Muhammad khatamin nabiyyin alaihimus salatu wassalam. Di antara kitab-kitab itu ialah Zabur kepada Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud ini terkenal dengan teknologinya besi pada masanya itu besi itu sudah ada pada zaman Nabi Daud. Taurat kepada Nabi Musa, Khotib dan Imam. Injil kepada Nabi Isa alaihissalam, dan Al-Quran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadi penutup sekalian Nabi alaihi salam. Jadi Nabi Muhammad adalah khotamul anbiya wal mursalin. Jadi penutupnya para nabi dan rasul. Tidak ada nabi setelah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalaupun ada, itu adalah rekadaya akal pikiran manusia yang mengatakan bahwa setiap 1000 tahun itu akan ada seorang pembaharu, orang yang mengajarkan ajaran agama. Tapi setelah Nabi itu bukan Nabi sebagaimana penerima risalah dari Allah Subhanahu wa taala, nubuwah. Mereka yang datang kemudian itu adalah seperti kita juga, yang mengkaji kembali ajaran yang telah diberikan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi Muhammad adalah khotamul anbiya, penutupnya para nabi dan rasul. Belakangan memang banyak orang-orang yang melakukan penelitian. Setiap orang yang dianggap mempunyai kemampuan lebih itu dianggap sebagai nabi atau nabi-nabi palsu pada saat itu ya, pada saat masa Abu Bakar dan itu muncul nabi-nabi palsu yang menganggap mengklaim dirinya sebagai nabi.
Jadi setelah Kanjeng Nabi itu tidak ada lagi nabi. Wa annal Qur'ana kalamullahi wa akhirul kutubi munazzalati wa annahu yastamilu ala ma lam yastamil alaihi ghairuhu minasyara'i wa makarimil akhlaqi wa fadailil ahkam. Dan bahwa Al-Quran adalah firman Allah dan kitab terakhir yang diturunkan yang menurut apa yang tidak termuat padanya mengenai syariat, budi luhur, dan kesempurnaan hukum. Jadi Al-Quran ini adalah kalamullah, firman Allah. Kalau ayat-ayat Allah itu ada dua, ayat yang qauliyah, ayat yang difirmankan, yang dikatakan, itu qauliyah, yang disampaikan kepada Nabi Muhammad melalui mimpi atau bertemu dengan gerencing suara dari malaikat Jibril yang menyampaikan wahyu pada masa-masa nubuwah, pada masa-masa kenabian. Jadi kitab Al-Quran itu sudah ada di Lauhul Mahfuz, kemudian diturunkan kepada malaikat Jibril, dibawa, disampaikan kepada Nabi Muhammad. Dan sekarang kita tinggal membaca, menelaah kembali. Maka dalam satu riwayat, kalau ingin selamat, maka berpegang teguh kepada kitabullah wa sunnatu rasul. Jadi kalau ingin selamat dunia akhirat, ya berpegang kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Mengapa berpegang pada Al-Quran dan As-Sunnah? Karena hanya kalau mempelajari, mengamalkan Islam hanya kepada Al-Quran saja, itu belum operasional. Ada yang lebih teknis, yaitu petunjuk dari Rasulullah SAW. Bagaimana kita sholat? Memang ada perintah aqimus sholat, tapi teknis bagaimana sholatnya itu dijelaskan dari hadis Nabi. Maka Nabi bersabda, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian sebagaimana aku sholat. Jadi tata cara tadi sholat jamaah yang kita tunaikan itu merujuk apa yang telah disampaikan dan dicontohkan oleh Nabi. Baik itu berupa perkataan Nabi, perbuatan Nabi, maupun takrir. Kalau takrir itu adalah sahabat Nabi itu melakukan sesuatu, kemudian Kanjeng Nabi melihat atau dilaporkan kepada sahabat bahwa perbuatan sahabat ini terus dinilai oleh Nabi. Oh boleh. Kalau Nabi melarang berarti itu adalah sebagai suatu larangan. Masjid kalau dibolehkan berarti itu sebagai suatu sunnah takririyah, yaitu yang disetujui ataupun yang direstui oleh Kanjeng Nabi. Nah itu kalau lebih dalam memang ada ilmunya, yang yaitu ilmu hadis. Ya kita nanti sambil cerempet-cerempet ataupun membahas nanti apa yang kita pelajari ini. Jadi Al-Quran adalah firman dan kitab terakhir yang diturunkan, yang memuat apa yang tidak termuat pada lainnya. Jadi apa yang tidak termuat di dalam kitab-kitab sebelumnya, Al-Quran itu merevisi ataupun menyempurnakan dari ajaran Masjid Islam, Masjid Raya Baitur Rahman yang dibawa dari Nabi Adam SAW sampai Nabi Isa. Kemudian dengan turunnya Al-Quran itu semuanya dipadukan menjadi ajaran Islam. Makanya setiap Nabi itu punya syariatnya sendiri-sendiri, punya kitab dan punya istilahnya apa? Ya, mushaf itu adalah bentuk yang disampaikan, tapi mempunyai ijaz atau istilahnya
sebagai senjata, apa namanya? Saya kok lupa. Senjata yang dimiliki oleh Nabi untuk melawan, untuk membuktikan kebenaran di